Sang ibu keluar dari kubur ketika anaknya menangis. Ketika anak itu menangis di makam ibunya, jadi jiwa sang ibu keluar dari kubur. Apa itu seorang ibu? Dan ketika anak-anaknya terluka, jadi apa yang terjadi padanya? Melihat peristiwa menarik ini hari ini, iman Anda akan diperbarui. Pastikan Anda menonton episode seru ini sampai akhir. Ini adalah kejadian dari sebuah desa di India. Seorang wanita miskin di desa ini, dan suaminya tinggal bersama salah satu putranya. Teman-teman, kejadian ini tentang wanita ini. Wanita itu sangat berbudi luhur dan saleh. Nama wanita ini adalah Amren. Ada segala kebahagiaan di rumah Amren. Apa yang dia inginkan? Namun Allah telah menghilangkan satu kebahagiaan dariku. Itu adalah kebahagiaan. Kedua suami istri ini tidak memiliki anak. 5 tahun telah berlalu sejak pernikahan itu. Segala macam hal untuk keluarga. Menceritakan kisah dan mengejek. Bahwa Anda mandul. Tidak punya anak. Mereka memanggilnya suaminya. Menikah lagi. Sudah 5 tahun. Anda tidak memiliki anak dengan istri ini. Ketika Amren mendengar hal-hal ini dari orang-orang. Jadi saya mulai menangis dalam hati. Dia akan berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, imanku hanya kepada MU. Jika bukan Engkau yang mendengarkan doaku, lalu siapa lagi? Ejekan ini, kata-kata orang-orang ini menghancurkan hatiku. Kalau kau tak menuliskan anak dalam takdirku, jadi saya tidak tahu. Maka tulislah anak-anak dalam takdirku. Karena Anda menerima doa ketika Anda berdoa. Beberapa hari berlalu seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membalas kepercayaan kedua pemimpin tersebut. Berikan padanya. Suatu hari, kesehatan Amarin menurun. Ketika suaminya membawanya ke dokter. Dokter memberitahu mereka. Itu dari rahim Amarin. Mendengar hal itu, baik suami istri menjadi sangat gembira. Amren mulai bersyukur kepada Allah. Sekarang dia sangat bahagia. Di mana orang-orang biasa mengejeknya. Sekarang orang yang sama memujinya. Semoga Allah membalas kepercayaannya. Dia sabar. Dan orang-orang terus berbicara. Amrin sangat gembira. Suaminya juga sangat senang. Ketika Amarin akhirnya melahirkan seorang putra. Maka kehendak Tuhan pun terjadi. Bahwa Amarin meninggalkan dunia ini dengan rasa sakit ini. Amren sudah meninggal. Suaminya, di sisi lain, senang melihatnya. Dan di sisi lain, dia sangat sedih melihat istrinya berpisah. Dia hancur dari dalam. Di satu sisi, Tuhan telah memberikan kebahagiaan seorang putra. Di sanalah istriku meninggalkanku. Dia bahkan tidak bisa melihat putranya. Apa yang akan saya lakukan sekarang? Bagaimana aku akan membesarkan anakku tanpa dia? Dia mulai menangis banyak. Karena dia sangat mencintai istrinya. Dia mulai berkata, jadi jangan tinggalkan aku. Bagaimana aku bisa membesarkan anakku tanpa dirimu? Tapi apa yang mungkin terjadi? Cobaan yang dialami sungguh berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyemangatinya. Dan dia pun tetap sabar. Dia mulai merawat anaknya. Itu keinginan Amarin. Nama putranya adalah Ali. Jadi dia melakukannya atas permintaan istrinya. Dia menamai putranya Ali. Ali tumbuh semakin besar seiring berjalannya waktu. Dia membesarkannya dengan baik. Jangan pernah biarkan dia merindukan ibunya. Dia memasukkannya ke sekolah yang bagus. Sekarang dia juga ibu Ali ini. Dan ada seorang ayah juga. Ali tidak pernah menyadari hal ini. Itu bukan ibunya. Karena ayahnya memberinya segalanya. Segalanya. Apapun yang keluar dari mulutnya. Dia akan langsung menghabiskannya. Dia selalu bahagia. Dia tidak pernah merindukan ibunya. Ayahnya tidak akan pernah membiarkan air mata mengalir di matanya. Karena dia sangat mencintainya. Orang-orang menghargainya. Betapa dia peduli pada putranya setelah istrinya meninggal. Dia sangat gembira. Hidup mereka berjalan sangat baik. Namun terkadang, itu saatnya. Dia akan mulai menangis ketika memikirkan istrinya. Dia tidak akan menangis di depan putranya.
Tetapi saya pasti akan menangis ketika saya sendirian. 4 tahun telah berlalu seperti ini. Orang-orang mengatakannya sekarang, bahwa kamu harus menikah. Anakmu sudah tumbuh dewasa. Siapa yang akan mengurusnya? Ketika Anda pergi bekerja, anak Anda tetap di rumah sendirian. Bawa anggota keluarga pulang. Siapapun yang menjalankan rumah Anda harus mengurus anak Anda. Jangan biarkan dia merindukan ibunya. Dia setuju dengan kata-kata mereka dan menikahi seorang gadis cantik. Gadis itu juga sangat cantik. Adil juga membuat keputusan ini. Kalau ada yang nikah pasti ada yang punya anak juga. Saya pikir istri saya akan menjaganya dengan baik. Aku tidak akan khawatir lagi tentang hal itu. Bahwa anakku sendirian di rumah. Saat saya pergi bekerja. Ketika dia menikah. Jadi gadis itu datang ke rumahnya sebagai pengantin. Dia menceritakannya kepada istrinya pada malam pernikahan mereka. Ini anakku. Namanya Ali. Sejak ibunya meninggal. Jadi saya memeliharanya. Ibunya telah meninggal saat dia dilahirkan. Aku menikahimu karena ini. Agar kamu menganggap anakku sebagai anakmu sendiri. Dan rawatlah dengan baik. Istrinya sangat pintar. Gadis itu berkata, "Jangan khawatir. Ini bukan anakmu. Faktanya, dia adalah anakku mulai hari ini. Singkirkan kekhawatiran ini dari pikiran Anda. Bahwa putramu sendirian. Dia tidak akan merindukan ibunya. Mulai hari ini aku ibunya. Dan saya akan menjaganya dengan baik." Gadis itu punya kebiasaan buruk. Bahwa dia dulunya banyak menggunakan tata rias dan perawatan kecantikan. Karena dia berasal dari keluarga kaya. Hari-hari kehidupan berlalu begitu saja. Adal sekarang berhenti mengkhawatirkan anak itu. Dia puas bahwa dia telah menemukan ibunya. Dan istri kedua saya yang mengurusnya. Anak itu juga sangat senang. Hatinya tertuju pada ibu baru itu. Tetapi wanita ini sekarang mulai marah kepada anak itu. Karena dia mulai iri padanya. Betapa ayahnya mencintainya. Jika saja anakku lahir dari sini. Jadi dia tidak akan begitu menyukainya. Wanita itu sekarang mulai cemburu. Dia berpura-pura menjadi ibu tirinya. Dia mulai menatap anak itu dengan tatapan jahat. Terkadang Adil sedang bekerja. Jadi di rumah dia sering memarahinya. Dan dia berkata, "Aku bukan ibumu. Pahamilah, Aisyah. Sekarang kamu harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Kau saja yang melakukannya sendiri. Aku tidak bisa memberimu makan lagi. Aku mencintaimu di depan ayahmu. Tapi ketika dia pergi, jadi aku akan memperlakukanmu dengan buruk. Karena kamu bukan anakku. Bagaimana aku bisa mencintaimu? Anakku yang belum lahir adalah anakku yang sebenarnya. Dan saya akan menyukainya. Sampai aku datang ke dunia ini, aku akan mencintaimu. Aku akan mengeluarkanmu dari rumah ini." Wanita itu sekarang mulai cemburu padanya. Dia mulai melakukan hal-hal hebat. Ketika jiwa kecil itu tidak bisa melakukannya. Dia menangis sepanjang waktu. Sekarang dia mulai merindukan ibunya. Karena dia sedikit lebih besar sekarang. Dia mulai mengerti sesuatu sekarang. Dia bahkan tidak mau memberitahu ayahnya karena takut. Suatu hari ibunya menyuruhnya melakukan hal yang sangat kejam. Jadi dia datang kepada ayahnya sambil menangis. Bahwa ayah dan ibu tiriku sangat kejam kepadaku. Ia melakukan pekerjaan berat. Itu terus menyerangku. Dia bahkan tidak memberiku makanan setelah kamu pergi. Dan dia berkata, "Kalau saja kamu memberitahu ayahmu. Kalau begitu aku akan membunuhmu." Jiwa kecil itu tidak tahan. Dan dia menceritakan semuanya kepada ayahnya. Ayah menjadi sangat marah. Dia memberitahu istrinya apa yang dikatakan anak ini. "Apakah kamu mengatakan hal itu kepadanya?" Jadi wanita licik itu mulai menangis. Air mata mulai jatuh deras. Dia berkata, "Apakah kamu pernah berbicara tentang anak-anak? Mengapa saya harus melakukan itu? Dia hanya anak kecil yang sedang bermain-main." Dia mengatakan ini. Wah, ayah itu tidak percaya apa yang dikatakan anaknya. Pastilah dikatakan bahwa ini adalah anak yang tidak sengaja.
Setelah dia pergi, wanita itu mulai berkata, "Berani sekali kau mengadu pada ayahmu. Keluar dari rumahku." Wanita kejam itu mulai membunuh anak tak berdosa ini. Dia mulai menindasnya. "Pergi dan jangan pernah kembali. Jika Anda kembali, kalau begitu aku akan membunuhmu." Anak itu ketakutan dan mulai menangis dan berkata, "Bu, jangan katakan itu. Jangan lakukan itu. Kemana aku akan pergi bersamaku?" "Saya takut," kata wanita itu. "Aku bukan ibumu. Kamu tidak mengerti. Aku ibumu, ibu tirimu, bukan ibu kandungmu. Keluar dari rumah ini. Hanya anakku yang akan tinggal di rumah ini. Dia masih anak-anak. Dia meninggalkan rumah karena takut. Dan dia mengembara dalam keadaan lapar selama berhari-hari." Anak itu mengumpulkan makanan mentah dari jalanan dengan tongkat dan terus memakannya. Hidupnya sekarang menyedihkan. Anak itu telah menjadi pengemis. Dia mulai mengumpulkan sampah dan menjualnya. Ketika sang suami pulang malam hari, jadi istrinya menangis. Dia berteriak. Dia bertanya kepada istrinya alasan atas apa yang terjadi. Di mana anak itu dan mengapa dia menangis seperti itu? Jadi dia berkata, "Kita tersesat, kita hancur. Seseorang telah menculik anakku. Saya sedang tidur. Anak itu sedang bermain di luar. Ketika saya keluar, seseorang menculiknya dan membawanya pergi. Apa yang harus saya lakukan? Saya sudah mencoba 1.000.000 kali. Saya mencoba mencarinya tetapi saya tidak dapat menemukannya dimanapun." Adil tidak bisa mengerti tipu daya istrinya. Dia meleleh saat melihat air mata palsu di wajah istrinya. Dan dia berkata, "Memang benar anakku telah diculik." Istrinya menangis karena kebohongannya. Dan sangat kesal. "Kemana anakku pergi? Orang jahat apa yang menculiknya?" Tanah runtuh di bawah kakinya. Dia berkata kepada istrinya, "Ayo, ikutlah denganku. Mari kita temukan. Insya Allah anakku akan ditemukan. Duniaku telah runtuh. Apa yang akan saya lakukan? Kemana aku bisa pergi tanpanya?" Mulai mencari di jalanan bersama wanita pintar ini. Bahkan setelah berusaha keras, anak itu tidak ditemukan. Anak itu akhirnya pergi ke suatu tempat. Bahwa Ali sekarang akan menangis mengingat ibunya. Sekarang dia merindukan ibunya. "Wahai ibuku, andai saja engkau ada di dunia ini. Jadi saya tidak akan berkeliaran seperti ini hari ini." Sekarang dia sudah dewasa. Sekarang dia mengerti sesuatu. Suatu hari dia berpikir bahwa aku pergi ke makam ibuku. Dan aku ceritakan semuanya padanya. Anak itu datang ke makam ibunya. Dia mulai menangis keras dan menjerit. Tampaknya sedang berjalan. Seolah-olah ibunya mendengarkannya. Katanya, "Lihat, Ibu. Kamu meninggalkan aku, dan anak Anda telah diusir dari rumah. Ayahnya juga meninggalkannya. Ibu tiriku menyiksaku. Jadi bagaimana kau tega meninggalkanku?" Ibu adalah pelindung anak-anaknya. Mereka memiliki atap di atas kepala mereka ketika mereka memiliki seorang ibu. Pastikan anak itu tidak terluka. Jadi Anda datang ke sini. Anak Anda menangis kesakitan. Dia sudah lapar selama berhari-hari. Semangat ibu datang. Adalah kehendak Tuhan bahwa dia keluar dari kubur. Dia keluar melihat kerinduan anaknya. Ketika anak melihat ibunya di depan matanya, jadi dia berkembang dengan gembira. Dia memeluk ibunya. Jiwa sang ibu sangat sedih. Dia merasakan sakitnya anaknya. Dan atas perintah Allah, dia muncul tepat di hadapannya. Anak itu menangis sambil memeluk lengan ibunya. Dia bercerita padanya tentang sakit hatinya. Bahwa ayahku telah menikah lagi. Ibu tiriku memukulku dan mengusirku dari rumah. "Bu, aku tidak akan pulang sekarang. Aku akan tinggal bersamamu." Anak itu menceritakan seluruh kejadian itu kepada ibunya. Ibunya mulai menangis. Seorang ibu adalah seorang ibu. Baik ia masih ada di dunia ini atau tidak. Jiwanya merasakan penderitaan anak itu. Dengan cara ini, Amren juga merasakan penderitaan anaknya. Dan atas perintah Allah, dia muncul di hadapan anaknya.
Sementara itu sang ayah sangat sedih melihat kesedihan anaknya. Dia mulai merindukan istri dan anaknya. Oh, Amren, kamu telah meninggalkan dunia ini. Semua kebahagiaan telah direnggut. Kau memberiku seorang anak dan anak itu pun hilang. Kamu kemana saja? Jadi kembalilah, ibu dan anak. Jantungku tidak berdetak. Istriku juga terkejut sekarang, karena hati Adil kini telah padam. Dia mengerti bahwa dia mencintai anak itu. Dan saya melakukan banyak kesalahan. Katanya, jangan terlalu sedih. Bayi baru kita akan segera lahir ke dunia ini. Tetapi tidak ada yang membuat perbedaan bagi Adel. Dia tidak merasakan kegembiraan apapun. Dia akan menangis sepanjang waktu sekarang. Dia bahkan berhenti bekerja. Dia akan menangis sepanjang waktu mengingat anak dan istrinya. Suatu hari dia pergi ke kuburan untuk mengunjungi makam istrinya. Jadi dia gemetar ketika melihat pemandangan ini, karena istrinya dan anaknya sedang duduk di kuburan dan makan. Istrinya sibuk beribadah. Dia melihat seluruh kejadian ini dengan matanya sendiri. Rasanya seperti itu untuk pertama kalinya. Bahwa dia sedang bermimpi. Tapi ini bukan mimpi. Ini kenyataan. Air mata mengalir dari matanya saat melihat pemandangan ini. Dia mendatangi mereka dengan berani. Jiwa itu adalah jiwa. Ia menghilang. Tetapi anak itu dengan jelas berkata, "Ayah, Anda bukan ayahku. Jadi pergilah dari sini. Aku tinggal bersama ibuku. Istrimu yang kedua mengusirku dari rumah. Ibu tiriku sangat kejam padaku. Dia pasti berbohong. Jadi, darimu. Tapi sejak kapan aku bersama ibuku? Ibu saya memberi saya makanan setiap hari. Merawatku dengan baik. Ibu itu tidak baik padaku." Anak itu menceritakan keseluruhan ceritanya. Kata-kata sedih anak itu bagaikan anak panah yang menusuk jantung Adil. Dia tidak dapat mempercayainya. Bahwa wanita licik itu ternyata sangat licik dan kejam. Kebenaran akan terungkap di hadapanku. Memikirkan hal ini membuatnya makin marah. Dia melarikan diri dan membawa serta putranya. Dan dia menceritakannya kepada istrinya. "Oh, wanita pintar. Kamu tidak malu. Betapa kejamnya hatimu terhadap anakku. Kamu tidak malu. Saya bahkan tidak berpikir untuk menjadi seorang ibu. Bahwa ini bukan anak Anda, tetapi anak orang lain. Ini darahku. Mengapa kau lakukan itu? Jadi dia tidak akan tinggal di rumah ini. Aku ceraikan kamu sekarang juga. Anak yang lahir itu akan menjadi milikku. Sekarang keluar dari sini. Saya tidak peduli. Kemana kau akan pergi kalau aku tidak akan menceraikanmu? Aku membebaskanmu. Minggirlah dari hidupku. Biarkan aku dan anakku hidup damai. Jadi, datanglah dan nyalakan kebahagiaan kami. Dan terbakar menjadi abu. Sekarang dia tidak akan tinggal di rumah ini selamanya. Lalu semua rencananya gagal.